Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Putri dengan NIM 4222401028 dari kelas REA Pagi. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil asesmen mid semester untuk proyek PUBL yang telah dikerjakan. Dengan judul presentasi, analisis sistem statik dan dinamik pada robot line follower. Oke, masuk ke yang pertama. Identifikasi sistem fisik apa saja pada proyek PBL yang memerlukan analisis sistem statik dan dinamik. Oke, pertama ada rangka robot dalam kurung chassis dua lapis. Di statik menganalisis distribusi beban dari semua komponen seperti baterai, servo, motor, controller. Rangka perlu dianalisis dari segi distribusi beban komponen seperti baterai, motor, servo, dan mikrokontroler. Tujuannya untuk memastikan titik berat atau center of mass berada di tengah agar robot stabil atau tidak mudah terbalik. Di dinamik saat robot berjalan berbelok atau melewati medan miring, kemudian momen inersia dan distribusi massa mempengaruhi gaya-gaya dinamik pada rangka. Maksudnya, rangka akan mengalami gaya-gaya akibat gerakan seperti berjalan, berbelok, atau menanjak. Momen inersia dan distribusi massa menjadi faktor penting yang mempengaruhi kestabilan robot. Oke, lanjut. Yang kedua, motor DC dan roda N20 dalam kurung sistem menggerak di sisi kiri dan kanan. Di statik menganalisis gaya reaksi dari lantai terhadap roda saat roda tidak bergerak tapi menahan beban. Maksudnya, ketika robot diam, robot tetap menerima gaya reaksi dari lantai dan beban dari rangka. Di dinamik, perhitungan torsi motor, gaya dorong ke depan, serta kecepatan sudut roda. Itu maksudnya torsi motor menghasilkan gaya dorong, akselerasi, gaya gesek, dan kecepatan sudut roda perlu dianalisis untuk memahami kinerja gerakan robot. Nomor 3, lengan dan gripper dalam kurung digerakkan oleh dua servo. Pada statif, gaya yang bekerja saat gripper menggenggam dan menahan benda tanpa pergerakan. Maksudnya ketika lengan dalam posisi diam namun menggenggam benda, terdapat gaya tekan dan tarik yang bekerja pada sambungan lengan. Untuk dinamik, saat gripper bergerak untuk mengambil atau memindahkan objek, muncul torsi di setiap poros servo, momen inersia dan distribusi massa memengaruhinya. Maksudnya itu ketika lengan ketika Gipper bergerak, akan muncul torsi, momen inersia, dan distribusi massa berubah yang semuanya mempengaruhi kestabilan gerak. Oke, untuk yang keempat, baterai lian
dan dudukannya. Statik sebagai beban utama di bagian atas harus dihitung dalam analisis distribusi barang massa. Maksudnya apa? Baterai sebagai beban utama harus diperhitungkan dalam distribusi massa keseluruhan robot. Kemudian ada dinamik, ketika robot bergerak, posisi baterai dapat menyebabkan gaya inersia yang mempengaruhi kestabilan. Maksudnya, ketika robot bergerak, gaya kerja inersia dari baterai bisa menyebabkan ketidakseimbangan jika tidak ditempatkan secara tepat. Nomor 5, aktuator dan sensor seperti Bluetooth, Arduino Nano, driver motor. Dalam statik, tidak memberikan gaya langsung tetapi menambah massa yang mempengaruhi perhitungan keseimbangan total. Maksudnya apa? Meski tidak menghasilkan gaya besar, massa dari sensor dan aktuator perlu diperhitungkan agar keseimbangan sistem terjaga. Dan untuk dinamik, beberapa aktuator seperti servo atau sensor bergerak, misalnya gripper, ikut dalam sistem yang berubah posisi, mempengaruhi gaya total robot. Maksudnya, saat sensor atau aktuator berpindah posisi, maka akan mempengaruhi gaya total yang bekerja dalam sistem. Oke, nomor 2. Gambarkan diagram bebas free body diagram gaya-gaya bekerja pada sistem fisik tersebut. Seperti ini. Gambarnya seperti ini. Dan garis-garis gaya pada robot. Gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini merupakan gaya utama yang diperlukan. Ada W roda sama dengan berat roda vertikal ke bawah, W servo sama dengan berat servo arah vertikal ke bawah, W sensor garis berat sensor vertikal ke bawah, W lengan berat lengan sensor vertikal ke bawah, N wheel gaya normal dari permukaan tanah terhadap roda agar arah vertikal ke atas. RY saat reaksi vertikal pada aksel lengan. Oke, next. Kelima, tentukan gaya-gaya yang belum diketahui agar sistem fisik tersebut berada pada kondisi equilibrium. Gaya yang belum diketahui ada dua. Yang pertama N-wheel, gaya normal dari tanah. Dan kemudian RY, gaya reaksi aksel vertikal. Untuk persamaan equilibriumnya seperti ini. Oke, pada kesimpulannya, berdasarkan analisis sistem fisik robot, PBL dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga kestabilan dan performa robot diperlukan pemahaman terhadap gaya-gaya statik dan dinamik yang bekerja pada setiap komponen seperti rangka, roda, gripper, dan sensor melalui penyusunan diagram bebas dan penerapan hukum keseimbangan gaya serta momen atau gaya-gaya yang belum diketahui seperti gaya reaksi aksel dan gaya normal berhasil telah ditentukan, yaitu masing-masing sebesar 0,443 N dan 0,297 N, sehingga sistem berada dalam kondisi equilibrium secara statik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.